Nah, jadi syahwat duniawi yang menguasai hati hanya bisa dikeluarkan oleh pertama makom khauf, takut kepada Allah. Yuk tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau mau jatuh dosa, ayo rasa takut kita lebih kuat apa enggak dengan nafsu kita. Yang bisa ngusir nafsu, syahwat nafsu dari hati hanyalah rasa takut kepada Allah. Jadi dalam ilmu tasawuf itu salah satu makom dari makomat, yaitu makom apa? Khauf, rasa takut kepada. Takutnya yang apa? Rasa takutnya yang muz'ij, yang menggetarkan, takut yang sangat, baru bisa mengeluarkan syahwat duniawi dari hati kita. Satu, au syaukun muklikun. Kedua, dengan makom syauk, mahabbah, rindu kepada Allah. Yang rindu itu membuat bagaimana? Sangat rindu. Kalau sangat rindu gimana? Gak bisa tidur, gak bisa makan, karena ingin berjumpa dengan si dia. Cinta tapi nggak bisa ketemu, jadi apa namanya? Rindu. Cinta kepada Allah tapi nggak bisa berjumpa di dunia, jadinya apa? Syauk, jadinya rindu karena tidak berjumpa. Kalau di hati sudah ada rindu kepada Allah, ingin segera berjumpa dengan Allah, sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, itu si syahwat nafsu yang ada di hati keluar sendiri. Khauf dan syauk, hanya dengan rasa takut dan rindu yang mendalam kepada Allah yang membuat syahwat duniawi keluar dari hati. Ternyata dua-duanya sulit apa enggak? Khauf, takut sulit, syauk, rindu sulit. Kenapa sulit? Hadiahnya bukan kulkas. Hadiahnya apa? Surga yang abadi, berjumpa dengan Allah nanti di surga. Makanya berat, sulit, tapi bukan tidak mungkin. Harus punya guru, harus punya mursyid, punya pembimbing, dan ikuti bimbingannya sampai di kemudian hari. Maka jamaah sekalian, Bapak ingatkan, ulama-ulama terdahulu bukan ulama sekarang. Ada beda ulama dulu dengan ulama sekarang. Bapak selalu ngambil ulama salaf, ulama terdahulu. Begini, untuk bisa memahami dan mengamalkan satu disiplin ilmu yang laksana berlian, yaitu ilmu tasawuf, dan menjalankan agama secara keseluruhan, tauhid dan fikihnya juga, supaya bisa ibadah sampai ibadah kita berbuah di dunia dan diterima di akhirat, wajib punya guru mursyid. Kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dalam kitab Syiarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbami, talabus syekh fi tariq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabiril ulama. Talabus syekh, mencari guru mursyid. Syekh yang dimaksud yang kamil, yang menguasai ilmu zahir, menguasai ilmu batin, menguasai ilmu tauhid, fikih dan tasawuf sekaligus. Itu syekh mursyid. Mencari sosok syekh mursyid hukumnya wajib bagi orang yang mendamba-dambakan Allah dan akhirat. Wajib bagi siapa? Orang yang mendamba-dambakan Allah dan hari akhirat, walaupun orang itu sudah jadi pembesarnya ulama. Pembesar ulama menurut kacamata manusia masih wajib mencari mursyid, apalagi yang awam dengan ilmu. Itu kata siapa? Ulama dulu, ulama salaf, ulama yang benar. Ada disebut ulama oleh manusia sekarang, gak usah nyari torikoh, mursyid. Torikoh yang paling hebat adalah ngaji. Asal ngaji aja gitu. Ya Allah, itu mah bukan ulama. Ulama menurut manusia. Kalau ulama yang sesungguhnya seperti ulamanya terdahulu, seperti Syekh Ibrahim Ad-Dasuki tadi.
mencari sosok mursyid yang menguasai ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, punya pengalaman ruhaniyah, gak cukup hanya membaca kitab, punya pengalaman ruhaniyah, terbimbing oleh mursyid sebelumnya. Hukumnya wajib bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat, walaupun sudah jadi pembesarnya ulama. Maka ini jamaah, kalau jadi murid jangan tanggung. Kalau pingin bisa renang harus nyemplung. Mau bisa renang tapi takut basah, bisa renang apa enggak? Ya. Jadi murid yang sidik, yang serius, yang sungguh-sungguh, itu yang sukses. Nah, jadi tidak akan keluar syahwat duniawi dari hati yang sudah bercokol dan menguasai dirinya, kecuali dengan dua hal. Satu, rasa takut yang dalam kepada Allah. Yang kedua, rindu, ya, rindu yang menggelisahkan. Muklikun itu membuat gelisah. Orang yang rindu suka gelisah apa enggak? Gelisah apa? Ingin ketemu, ingin segera berjumpa dengan Allah. Ciptaannya aja ini hebat. Banyak orang yang apa? Tergila-gila, betul nggak? Ada yang tergila-gila dengan jabatan. Jabatan punya siapa? Allah. Ada yang tergila-gila dengan uang. Harta punya siapa? Ada yang tergila-gila dengan wanita. Wanita punya siapa? Makhluk punya Allah. Makhluknya saja membuat kebanyakan manusia di muka bumi tergila-gila. Bagaimana dengan sang penciptanya? Maka wali-wali Allah lah yang hanya tergila-gila dengan Allah, karena sudah ma'rifat mengenal kepada Allah. Orang awam tidak akan pernah tergila-gila dengan Allah, hanya tergila-gila dengan makhluknya. Kapan ya kita tergila-gilanya dengan Allah? Kapan ya kita rindu yang mendesaknya di hati kita? Pingin apa enggak? Tumbuhkan dua makom. Makom khauf, takut kepada Allah, membuat syahwat duniawi keluar dari hati. Yang kedua, syauq muklikun, kerinduan yang mendesak, yang membuat gelisah karena ingin segera berjumpa dengan Allah. Lihat dunia teh, gak ada apa-apanya. Kalau di hati ini jamaah sekalian, kalau tadi rasa takut, ya, dengan rasa takut syahwat duniawi keluar karena takut kepada Allah. Kedua, rindu kepada Allah, cinta, kemudian sampai rindu kepada Allah, melihat kesenangan dunia teh sejengkal, betul nggak? Makan lagi lapar. Kalau di Aceh bapak disuguhin ayam apa katanya? Ayam apa? Ayam tangkap. Pernah nggak makan ayam tangkap? Ayam ditangkap dulu kan? Lapar, bisa nggak nasinya satu bakul? Udah lewat tenggorokan sejengkal, hilang enaknya. Betul apa betul? Semua kesenangan dunia. Ada orang yang senangnya traveling ke destinasi yang apa? Yang indah. Destinasi yang indah, Pangandaran, terus Bali, sampai ke Hollywood. Di Pangandaran sehari dua hari, seneng apa enggak? Coba rasain sebulan diam di situ, bosan. Semua yang namanya kenikmatan dunia instan sifatnya, terbatas, bahkan tidak jarang pengalaman kita. Kemarin kita kejar-kejar, sekarang menyakitkan. Pernah merasakan gitu enggak? Pernah merasakan gitu enggak? Kok pada diam ini? Pernah muda enggak? Dikejar-kejar si sayang-sayang, udah dapat nyebelin. Itulah dunia, itulah kesenangan dunia. Jadi kalau di hati sudah ada makom syauq ilallah, rindu yang menggebu-gebu kepada Allah, ingin segera berjumpa dengan Allah, tergila-gila dengan Allah, lihat kesenangan dunia teh kolil kecil. Lihat jabatan, biasa aja. Kenapa? Di hati ada satu makom asyauq ilallah, rindu yang menggebu-gebu, ingin segera berjumpa dengan Allah. Lihat makhluknya, lihat kenikmatan dunia kecil. Biarlah di dunia rezeki segini, harta segini, yang terpenting di hati rindu kepada siapa? Kepada Allah. Ya, makanya cita-citanya Allah dan hari akhirat. Ya, jadi kalau di hati belum ada cinta kepada Allah, lihat dunia, wow.
Gitu enggak? Gitu apa enggak? Kalau di hati belum ada makom mahabbah, syauq ilallah, rindu kepada Allah, cinta yang menggebu-gebu kepada Allah. Kalau belum ada, lihat dunia teh, wah gitu. Meni pingin lihat orang pakai mobil mewah, pingin. Meni kumerot bahasa Indonesia bukan? Meni ya Allah, itu dunia. Jadi dengan dua makom, khauf dan syauq, takut kepada Allah dan rindu yang menggebu kepada Allah karena jatuh cinta kepada Allah, membuat syahwat duniawi keluar dari hati, memandang kesenangan dunia teh dah lamun makanan mah udah basi dah. Udah basi dah. Cuma ngejar-ngejar cuma segitu ya. Tapi kalau di hatinya dikuasai oleh syahwat dunia, walaupun sudah kakek-kakek, pingin aja. Betul nggak? Betul nggak? Kalau di hatinya udah dikuasai syahwat duniawi, walaupun sudah ongko-ongko, masih ngejar dunia aja. Dunia tuh wah kebanggaan gitu, kesenangan yang apa? Dicita-citakan. Tulul amal namanya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan nafsumu dari dunia, jangan banyak keinginan dunia, taat saja kepada Allah, bahagia hati kita. Coba kalau banyak angan-angan dunia, pingin ini, pingin itu, sudah satu, pingin dua, pingin tiga, ada habisnya apa enggak? Tulul amal namanya, membuat gelisah hati, tidak nyaman hati kita. Istirahatkan nafsumu dari dunia. Bukan tidak boleh bekerja, nafsumu, angan-angan duniamu istirahatkan, biar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La ilaha illallah.